Selamat pagi ya Mbak. Ini saya sedikit mau demokan aplikasinya. Eh, Ternyata masih apa ada masalah teknis lagi. Jadi masih saya perbaiki. Nanti kita akan masuk nih ya. Nanti kalau misalkan ada nambah perusahaan nanti tinggal tambah di sini. Nanti yang sudah ditambah di sini, nanti dia akan keluar di sini Mbak ya. Nah, kemarin itu saya sudah membuat CV Ciputat itu sesuai dengan yang di Excel punya jenengan. Nah, kemudian saya masuk ke perusahaan. Nah, ini yang sudah saya buat, ini sudah saya buat laporan 2023 Januari. Nah, ini saya lihat, melanjutkan. Ini yang awal pertama sekali kita itu sebenarnya harus masukkan kode akunnya dulu Mbak untuk melihat saldo awalnya dulu, membuat saldo awal. Ini yang awalnya saja. Nah, kemudian kalau sudah, sebenarnya nanti kita memasukkan kode pembantu juga, tapi ini belum saya tambahkan ya. Nah, yang kedua nanti jenengan nanti bisa menambahkan jurnal umumnya, menginpukan data jurnal umumnya sesuai dengan transaksi, kemudian dikeluarkan data-datanya ini ya, sampai dengan ada 162 record. Nah, kalau kita sudah memasukkan jurnal umumnya, nanti kita bisa melihat di buku besarnya, misalkan seperti ini. Nah, ini saldonya berapa, saldo akhirnya berapa, seperti itu. Kemudian konsepnya seperti ini. Ini sama untuk buku besar dan buku pembantu. Nah, nanti untuk laba rugi nanti otomatis nanti akan keluar seperti ini Mbak, berdasarkan nilai inputan yang ada di jurnal umum. Nah, ini. Nah, kemudian nanti hasil neracanya ini, oh ya, laba ruginya nanti dengan kan kemarin minta cetak ya, laba rugi. Nah, ini nanti misalkan mau ekspor Excel ataupun mau dicetak misalkan seperti ini ya, ini. Kemudian nanti bisa masuk ke neraca. Ini hasil dari neracanya seperti ini. Sudah saya cek, sudah saya sesuaikan rumusnya seperti ini Mbak nanti. Nah, kalau sudah sampai di neraca ini, tadi kan ada saldo ya, saldo untuk per akun ini ya, saldo akhirnya. Nah, ini saldo akunnya ini nanti kita simpan saldo akhirnya. Nah, oke, nanti kalau sudah tersimpan Mbak, ini saldo akhir itu nanti bisa kita lihat di saldo akhir ini. Nah, di sini nanti di sini kita bisa melihat kayak Bank DBS IDR. Nah, ini Bank DBS USD ya di sini. Nah, di sini Mbak. Nah, nanti kalau misalkan kita mau membuat lagi laporan bulan berikutnya Mbak, nanti kan kita bisa masuk ke perusahaan lagi, kemudian kita klik masuk ke perusahaan. Nah, kita membuat tambah laporan, misalkan untuk laporan 2023 bulan Februari ya, laporan bulan Februari 2023. Oke, saya simpan. Nah, ini berarti kan di sini ya, ini Februari 2023. Kemudian saya kita pilih jurnal umumnya, kemudian saya klik untuk lanjut. Nah, di sini kan kita harus memasukkan isi dari jurnal umumnya. Nah, nanti sebelum memasukkan, jenengan tadi bisa klik pilih soal saldo awal, kemudian kode akun. Nah, saldo awal pada kode akun ini jenengan tidak perlu menulis ulang lagi karena kan sudah tersimpan di saldo akhir yang bulan kemarin kan, jadi nanti tinggal diimportkan saja. Nah, tinggal pilih datanya yang mana. Berarti kan kita ngambil, karena kita mau buat laporan bulan Februari, berarti kan kita ngambil data saldo akhir di bulan Januari ya. Berarti kita klik kemudian kita import. Dan otomatis ini datanya akan terimport seperti ini Mbak. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal dimasukkan jurnal umumnya. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, nah nanti otomatis nanti untuk buku besar bantu, laba rugi, dan neraca. Nah, nanti udah sampai neraca nanti bisa disimpan lagi saldo akhirnya. Terus lanjut lagi, bisa lihat kodenya di kode akun karena ini kan belum tersimpan jadi masih kosong. Nah, seperti itu Mbak, nanti seperti itu berulang-ulang terus. Cuman ini yang saya tanyakan, kode akun ini Mbak ya, kode akun ini kan saya buat master ya, master data. Nah, kode akun ini nanti dipakai oleh semua perusahaan atau tidak? Nah,
kalau misalkan dipakai oleh semua perusahaan, ya udah berarti saya buat seperti ini. Nah, tetapi ternyata kalau misalkan setiap perusahaan itu kode akunnya berbeda-beda, ya berarti ini harus nanti saya pindah kode akun dan kode bantunya nanti. Dia masuk ke tab perusahaan lagi. Untuk bagian tabnya masuk ke yang perusahaan di tiap perusahaannya, bukan di master datanya. Itu nih Mbak, nanti kalau misalkan ternyata harus masuk di kalau misalkan tiap perusahaan itu berbeda kode akunnya, yang nanti saya benahin lagi. Oke Mbak, nanti untuk kekurangannya secepatnya saya tambahkan lagi ya. Mohon maaf ini agak molor-molor karena kebentur dengan pekerjaan-pekerjaan yang kantor, jadinya agak lelet ya. Matur suwun.